Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Umi Helvida, mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bagaimana suasana hari ini? Semoga tetap semangat ya, apalagi ada minuman di meja nih. Pastinya tetap semangat dong ya. Nah, ngomong-ngomong soal minuman, kira-kira kali ini kita akan bahas apa ya? Review minuman. Bukan ya teman-teman, melainkan kita akan membahas tentang biodiversitas yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih biodiversity itu? Oke, jadi biodiversitas atau biasa kita sebut dengan keanekaragaman makhluk hidup. Sedangkan biodiversitas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan biodiversity atau keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perubahan sifat atau ciri berbagai macam makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Jadi, yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati atau biodiversity merupakan semua keanekaragaman dari spesies baik tumbuhan, hewan, alga, ataupun mikroorganisme lainnya, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dari situs resmi yaitu indonesia.co.id menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara urutan kedua dengan keanekaragaman hayati terbesar yang ada di dunia setelah Brazil. Jadi, Indonesia dengan status tersebut menyandang Mega Biodiversity yang setiap tanggal 22 Mei akan dirayakan atau diperingati Hari Biodiversity Nasional. Nah, tadi itu merupakan penjelasan singkat tentang biodiversity secara umum. Lalu, apa kira-kira kaitannya antara minuman ini dengan biodiversity yang ada di Indonesia? Baik, mari kita bahas bersama. Jadi, minuman-minuman semua ini merupakan hasil dari inovasi keanekaragaman hayati atau biodiversity yang ada di Indonesia, khususnya biodiversity dengan spesies tumbuhan. Pastinya teman-teman tahu kalau minuman-minuman ini berasal dari biodiversity atau keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Teman-teman pasti tahu kalau kopi ini berasal dari mana? Ya, benar, dari buah biji kopi. Kalau teh dari mana? Ya, betul, dari daun teh. Kalau coklat dari apa? Ya, betul, dari coklat atau biasa kita sebut dengan kakao. Kalau yang ini, teman-teman ada yang tahu ini apa? Agar-agar. Bukan ya, ini merupakan cincau yang terbuat juga dari daun cincau. Kalau agar-agar itu terbuat dari rumput laut ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah familiar dengan cincau karena cincau ini sering dicampurkan sebagai minuman kekinian selain boba dan lain sebagainya. Cincau ini juga terbuat dari daun loh teman-teman, namanya juga daun cincau. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara detail tentang tumbuhan cincau. Nah, teman-teman mau lihat tumbuhan cincaunya? Ini dia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali macam jenis cincau, seperti cincau hijau, cincau perdu, cincau hitam, dan cincau minyak.
Nah, yang akan kita bahas kali ini merupakan cincau hijau yang berasal dari spesies Cichlea berbata Miers, yang berasal dari kingdom Plantae, kemudian divisi Magnoliophyta, kemudian kelas Magnoliopsida, ordo Ranunculales, kemudian famili Menispermaceae, dan tentunya genus Cichlea. Cincau hijau atau Cichlea berbata Miers ini merupakan tumbuhan yang habitatnya itu di tanah subur dengan tanah gembur yang pH-nya 5,5 sampai 6,5 di lingkungan yang teduh, berair, dan lembab. Kemudian, Cichlea berbata ini merupakan tumbuhan merambat sepanjang 8 meter yang pada dasarnya ini cincau hijau memiliki banyak jenis yang membedakan, mulai dari bentuk daun, batang, dan sebagainya. Khususnya jenis cincau Cichlea berbata Miers ini memiliki ciri khusus, yaitu daunnya tipis, kemudian berbulu halus pada setiap permukaan daun yang dapat membedakan dengan jenis cincau lainnya. Nah, adapun urutan morfologi dari Cichlea berbata Miers ini ada akar, batang, daun, dan juga tangkai daun. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama akar. Nah, akar dari Cichlea berbata Miers ini berdaging tebal dan panjang, serta memiliki warna coklat pucat pada bagian luar dan putih kekuningan pada bagian dalam. Yang kedua adalah batang. Nah, batang dari Cichlea berbata Miers ini berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 1 cm dan merambat ke arah kanan di pohon inang dengan tinggi atau panjang kurang lebih 5-16 meter. Yang ketiga adalah daun. Nah, daun dari Cichlea berbata ini tidak berbau, kemudian berlendir, memiliki helai, dan berwarna hijau kecoklatan. Daun ini berbentuk seperti jantung dengan ujung daun yang runcing, tepinya tidak rata, kemudian berambut halus dan ujung yang tumpul. Nah, daun dari berbata Miers ini memiliki panjang sekitar 5,5 sampai 9 cm dan sedangkan lebarnya sekitar 5,5 sampai 9,5 cm. Yang terakhir adalah tangkai daun. Nah, tangkai daun dari Cichlea berbata Miers ini memiliki panjang 2,5 sampai 4,5 cm. Daun Cichlea berbata ini mengandung komponen hidrokoloid, yaitu polisakarida pektin yang mampu mengental dan juga membuat gel saat diekstrak. Nah, hidrokoloid atau hidrofilikoloid ini merupakan polimer-polimer rantai panjang yang mempunyai sifat larut dalam air sehingga mampu membentuk gel dari larutan tersebut. Sebagai salah satu keanekaragaman hayati kita, tanaman ini mempunyai potensi yang sangat besar yang dapat digunakan sebagai komoditas perekonomian jika digunakan dengan baik dan bisa kita lakukan tanpa merusak lingkungan sekitar. Demikian pembahasan mengenai biodiversity di Indonesia dengan spesies tumbuhan Cichlea berbata Miers dari saya. Atas segala kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari.